Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung banget pas harus milih jurusan kuliah atau karir? Wah, itu salah satu keputusan terbesar dalam hidup loh. Dan kalau kamu ngerasain tekanan itu, tenang, kamu nggak sendirian. Di sini kita bakal coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kisah Raisa ini kayaknya relate banget ya buat banyak dari kita. Ini tuh dilema klasik yang rasanya susah banget dipecahin. Ikutin kata hati atau penuhin harapan orang tua. Nah, situasi inilah yang akan kita coba bedah dan kita cari solusinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Persimpangan jalan karir. Ini fase yang krusial banget dalam hidup, di mana rasanya tiap pilihan tuh bakal nentuin seluruh masa depan kita. Tekanannya beneran nyata, dan kita harus bisa nyimbangin antara impian, bakat, sama ekspektasi. Balik lagi ke cerita Raisa. Dia tuh suka banget sama dunia film dan fotografi. Tapi di sisi lain, nilai-nilai pelajaran IPA-nya juga bagus-bagus banget. Ya wajar dong kalau orang tuanya ngelihat potensi besar buat jadi dokter. Nah, ini nih inti pertarungan batinnya. Antara passion yang membara di dalam diri versus harapan orang-orang di sekitar kita. Terus, mana yang harus diikutin? Jadi, gimana dong cara ngelewatin persimpangan jalan ini? Jawabannya itu bukan ada di luar sana, tapi justru ada di dalam diri kita. Langkah pertama dan yang paling penting adalah kenali dulu dirimu sendiri. Proses ini bisa kamu mulai sekarang juga loh, cuma butuh selembar kertas sama kejujuran. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih kelebihan unik gue? Terus, lihat lagi nilai-nilai rapormu. Seringkali ada pola tersembunyi di situ. Tapi jangan berhenti di situ. Coba tanyai juga ke orang yang kamu percaya. Kadang mereka itu bisa ngelihat potensi dalam diri kita yang kita sendiri nggak sadar. Dan kalau mau lebih dalam lagi, tes minat bakat profesional itu bisa jadi kayak peta yang berharga banget. Nah, setelah kita introspeksi diri, saatnya kita pakai alat yang lebih ilmiah buat memetakan potensi kita. Anggap aja nih kayak GPS buat karir kamu. Salah satu model yang paling populer dan udah teruji itu namanya Riasek. Tapi penting banget buat dicatat ya, ini tuh kompas, bukan vonis. Tujuannya bukan buat ngurung kamu dalam satu kotak, tapi buat ngasih gambaran objektif di mana sih kira-kira bakat alamimu bisa bersinar paling terang. Pertama, ada tipe realistis, alias para pelaku. Mereka ini orang-orang yang lebih seneng megang obeng daripada pulpen. Kepuasan mereka itu datang pas lihat mesin jalan lancar atau tanaman tumbuh subur. Selanjutnya, tipe investigatif, para pemikir. Wah, otak mereka ini kayak taman bermain yang isinya teka-teki. Mereka ini detektif data, ilmuwan di lab yang hidup buat ngejawab pertanyaan kenapa? Lalu ada tipe artistik, para pencipta. Buat mereka, dunia itu kanvas kosong. Mereka ini para seniman, musisi, dan penulis yang ngerjemahin imajinasi jadi karya nyata yang bisa kita nikmati bareng-bareng. Tipe sosial tuh ibarat jantung dari komunitas kita, para penolong. Mereka dapetin energinya bukan dari angka, tapi dari interaksi sama manusia. Merekalah para guru yang menginspirasi, perawat yang peduli, dan konselor yang mau dengerin. Lanjut kita ketemu tipe enterprising, si pembujuk yang karismatik. Mereka ini jago banget ngelihat peluang di saat orang lain cuma lihat masalah. Merekalah para pemimpin, negosiator, dan wirausahawan yang berani ambil resiko buat ngejar tujuan besar. Dan yang terakhir, tapi penting banget, ada tipe konvensional, si pengatur. Serius deh, tanpa mereka, dunia ini bisa ambyar. Mereka inilah orang-orang yang mastiin tiap detail ada di tempatnya, data terorganisir, dan sistem berjalan sesuai aturan. Nah, coba deh lihat contoh nyata dari SMA 2 Makassar ini. Hasil tes di sana nunjukin dominasi tipe sosial. Artinya apa? Ini bisa jadi masukan penting banget buat sekolah. Misalnya untuk ngembangin program-program yang dukung minat siswa di bidang pendidikan, komunikasi, atau pekerjaan sosial. Keren kan? Inilah kekuatan data. Oke, kodenya udah dapet nih. Terus, gimana cara nerjemahinnya jadi pilihan jurusan dan karir yang konkret? Slide ini nih jembatannya. Lihat deh gimana tiap tipe kepribadian itu nyambung langsung ke pilihan-pilihan yang nyata. Buat Raisa yang artistik, sinematografi itu bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi pilihan yang logis. Dan karena nilai IPA-nya bagus, yang nunjukin sisi investigatif, mungkin karir di bidang desain efek visual atau teknologi film bisa jadi irisan yang pas banget antara dua dunianya. Kuncinya itu bukan milih satu, tapi nemuin kombinasi unik yang paling kamu banget. Eits, tapi tunggu dulu. Peta ini belum lengkap kalau kita nggak ngintip sedikit ke masa depan. Dunia kerja itu berubah lebih cepat dari yang kita bayangin. Jadi yuk kita lihat apa aja peluang di era digital. Ini kabar super baik buat kamu yang minatnya di luar jalur-jalur tradisional.
Industri kayak industri kreatif, teknologi, dan bahkan mode itu justru lagi dibutuhin banget. Jadi, hasrat Raisa di sinematografi itu bukan cuma hobi, tapi juga jalur karir yang sangat menjanjikan. Jadi, jangan minder kalau minat kamu ada di bidang kreatif. Di masa depan, di saat banyak pekerjaan bisa digantiin mesin, kemampuan unik manusia buat berimajinasi, berinovasi, dan menciptakan sesuatu yang baru, itulah yang bakal jadi mata uang paling berharga. Nah, sekarang kita balik lagi ke masalah awal. Gimana caranya data dan pemahaman ini bisa ngebantu kita ngobrol sama orang tua? Hasil tes ini bukan cuma buat kamu simpan sendiri. Ini adalah jembatan komunikasi. Seperti yang dilakuin di SMN 2 Makassar, ngelibatin orang tua pas diskusi hasil tes itu langkah yang penting banget. Ini bisa ngubah perdebatan jadi kolaborasi. Beda banget kan rasanya? Kamu nggak lagi datang cuma dengan keinginan, tapi dengan data. Kamu nggak lagi berdebat soal perasaan, tapi berdiskusi soal potensi. Ini benar-benar bisa ngubah dinamikanya. Dari yang tadinya konflik, jadi proyek bersama untuk ngerancang masa depan kamu. Pada akhirnya, perjalanan buat nemuin masa depanmu itu dimulai dari satu langkah, kenali dirimu sendiri. Dengan data di tangan dan hati yang terbuka, kamu bisa ngebangun jalan yang bukan cuma menjanjikan kesuksesan, tapi juga kebahagiaan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku harus jadi apa, tapi percakapan apa yang akan kamu mulai hari ini.